Cerita ini diangkat dari pengalaman seorang pendaki yang sampai sekarang masih menolak menyebut nama gunungnya. Katanya, beberapa tempat lebih baik tidak dipanggil supaya tidak merasa dipanggil balik. Tahun 2019, 5 mahasiswa berangkat mendaki jalur hutan liar di pegunungan Sumatera Barat. Mereka bukan pemula, sudah sering naik gunung. Tapi kali ini mereka sengaja mencari jalur yang jarang dipakai orang. Guide mereka pria lokal bernama Ujang. Wajahnya keras, kulitnya gelap, terbakar matahari, dan matanya seperti orang yang sudah terlalu sering melihat sesuatu yang tidak ia ceritakan. Sejak awal, ia tidak banyak bicara. Hanya satu peringatan yang diulang 2 kali. Kalau dengar, ada yang manggil nama, jangan jawab. Walaupun suaranya kenal, mereka menganggap itu cerita lokal untuk menambah suasana. Pendakian hari pertama terasa biasa. Hutan rapat. Pohon tinggi menutup langit. Akar-akar besar seperti tulang raksasa menyembul dari tanah. Bau tanah basah tebal di udara. Semakin masuk ke dalam, suara dunia seperti tertinggal jauh di belakang. Tidak ada sinyal. Tidak ada pesawat lewat. Hanya hutan. Jam 4 sore, kabut turun terlalu cepat. Cahaya matahari berubah abu-abu. Ujang memutuskan mereka bermalam di situ. Saat tenda berdiri, suasana terasa aneh. Sunyi. Bukan sunyi malam biasa. Sunyi seperti hutan sedang menahan napas. Tidak ada serangga. Tidak ada burung. Bahkan, angin tidak terdengar. Malam pertama, sekitar jam 2, Damar terbangun. Ia tidak tahu kenapa. Matanya terbuka begitu saja. Lalu ia mendengar suara pelan di luar tenda. Mar, itu suara Reza, teman satu timnya. Damar menjawab setengah sadar. Kenapa? Tidak ada jawaban. Ia membuka resleting tenda sedikit. Di antara pohon, sekitar 10 meter dari mereka, berdiri sosok tinggi kurus. Tidak jelas wajahnya, hanya siluet yang terlalu lurus untuk menjadi pohon. Sosok itu tidak bergerak, tapi Damar merasa sedang diperhatikan. Ia menutup tenda perlahan dan pura-pura tidur sampai pagi. Saat matahari muncul, Ujang langsung bertanya, "Siapa yang jawab panggilan semalam?" Tidak ada yang bicara. Damar akhirnya mengangkat tangan. Wajah Ujang berubah, pucat. Kalau dia manggil lagi, "Jangan, Kawab." Sekali lagi kamu jawab, dia tahu kamu bisa dengar. Tidak ada yang berani bertanya siapa dia. Hari kedua, terasa salah sejak awal. Kompas berputar, seperti rusak. GPS menunjukkan arah yang bertentangan. Ujang beberapa kali berhenti, melihat sekitar dengan bingung. Hutan ini tidak begini, katanya pelan. Pohon yang mereka lewati terasa sama semua. Batu yang sama muncul lagi. Tanda yang mereka buat di batang pohon hilang, seperti hutan memutar mereka. Sore hari mereka menemukan pondok kayu. Di tengah hutan, bangunan itu tidak masuk akal. Terlalu bersih, terlalu rapi. Dari dalam, terdengar suara orang berbincang pelan. Sendok beradu piring, bau masakan hangat mengalir keluar. Aroma nasi dan kuah membuat perut mereka langsung perih. Reza tertawa. "Ada orang tinggal di sini." Ujang langsung berteriak, "Jangan dekat." Tapi Damar sudah melangkah ke pintu. Di dalam, ruangan terang. Orang-orang duduk melingkar. Wajah mereka ramah, seperti keluarga desa menyambut tamu. Seorang ibu tersenyum lembut. "Masuk, capek ya?" Suara itu seperti pelukan. Semua rasa lelah hilang. Damar merasa aman. Ia ingin duduk dan berhenti berjalan selamanya. Tiba-tiba pipinya ditampar keras. Dunia berkedip. Pondok itu berubah. Gelap, lapuk, kayu busuk penuh lumut. Tidak ada lantai. Tidak ada orang. Hanya rangka bangunan miring dengan bau busuk seperti bangkai lama. Damar muntah di tanah. Ujang menarik mereka menjauh sambil membaca doa dengan suara gemetar. Itu bukan pondok manusia. Malam kedua mereka membuat lingkaran api besar. Ujang membakar kemenyan. Asapnya naik lurus tanpa angin. Lalu hutan mati. Benar-benar mati. Tidak ada suara apapun. Kemudian
Terdengar langkah kaki. 1, 2, 10, 100. Langkah kaki mengelilingi mereka dari segala arah. Daun diinjak, ranting patah, nafas berat. Tapi tidak ada satupun yang terlihat. Bisikan mulai muncul. Capek ya? Suara Ibu Damar. Pulang saja. Suara ayahnya. Reza mulai menangis. Ia mendengar suara pacarnya memanggil. Ujang berbisik keras. Jangan lihat keluar api. Apapun yang kalian dengar. Sepanjang malam, bisikan berubah menjadi keluhan marah. Api mengecil sendiri beberapa kali. Setiap kali itu terjadi, langkah kaki mendekat. Sangat dekat, seperti berdiri tepat di belakang mereka. Damar merasakan napas dingin di lehernya. Ia menutup mata dan berdoa, sampai suara itu akhirnya berhenti. Subuh datang mendadak. Semua suara hilang. Hutan kembali normal. Burung berkicau. Api sudah padam. Pondok itu tidak ada, seolah tidak pernah ada. Mereka turun gunung tanpa bicara. Dalam 20 menit, mereka menemukan jalur utama. Desa hanya beberapa ratus meter. Penduduk desa menatap mereka seperti melihat orang mati berjalan. Kalian dari mana? Gunung. Seorang tetua berkata pelan. Kami cari kalian 3 hari. Jam tangan mereka menunjukkan baru hari kedua. Mereka kehilangan 2 hari, tanpa satupun ingatan. Ujang hanya berkata satu kalimat sebelum meninggalkan mereka. Kalian sudah hampir diajak tinggal. Sejak itu, Damar tidak pernah naik gunung lagi. Tapi kadang, saat malam sunyi, ia mencium bau masakan hangat dan mendengar suara lembut berkata, capek ya, pulang saja. Yang membuatnya takut. Suara itu sekarang terdengar persis, seperti suaranya sendiri.